Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan menyampaikan sebuah strategi pembelajaran atau change strategi terkait dengan agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara dalam pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA. Ya, ini merupakan satu diklat sebagai model baru mengganti daripada diklat BIM ya, PKP, PKA, dan BIM 4 dan BIM 3 ya. Untuk PKA ini sendiri ya, kita akan menjelaskan bagaimana strategi pentingnya. Yang pertama adalah sebelum kita memulai pembelajaran, tentunya kita akan menyampaikan kepada peserta bagaimana payung hukum atau regulasi ya, berdasarkan kita merunut mulai dari undang-undang, kemudian sampai pada peraturan pemerintah hingga ke perkalannya itu sendiri, perkalan 16/2019 ya. Nah, setelah kita overview ya, tentunya kita juga akan di dalam overview itu kita juga akan menyampaikan apa sih yang membedakan PKA, PKP ini, khususnya PKA ya, dengan diklat BIM sebelumnya. Kemudian kita juga akan membandingkan dan mensandingkan ya antara produk yang ingin dicapai di dalam PKA ataupun PKP dibanding dengan diklat yang sebelumnya. Dimana kalau dulu ada goalsnya adalah proyek perubahan, di sini adalah aksi perubahan, maka kita bedakan apa itu membedakan itu dan sebagainya. Dan metode yang kita gunakan tentunya kita juga akan menggunakan sebuah metode yang bernama heutagogi. Heutagogi ini merupakan sebuah metode yang satu step di atas andragogi, jadi tidak hanya lagi pedagogi, andragogi, tapi ini sudah heutagogi. Kalau andragogi ini pembelajaran orang dewasa, sedangkan heutagogi di sini selain dengan pembelajaran konsep orang dewasa, di mana di sini pembelajar ini adalah yang lebih banyak mengambil inisiator, ini sebagai inisiator ya, mengambil banyak inisiasi untuk kebutuhan pembelajar itu sendiri. Jadi dengan kata lain, narasumber ya adalah semuanya ya, tidak hanya fasilitator yang di depan, tapi semua peserta ini adalah narasumber. Ini yang harus kita sampaikan di awal kepada peserta agar peserta tidak menganggap bahwa PKP yang akan dilakukan ini dengan metode satu arah atau andragogi atau pedagogi saja, tapi bukan itu, tapi dengan metode heutagogi ya. Setelah overview selesai kita lakukan, kita buka juga nanti diskusi, tanya jawab dan sebagainya, kurang lebih 1 jam pelajarannya, dan kita baru masuk ke materi daripada agenda PKP itu sendiri. Dan kita harus selalu menekankan kepada peserta bahwa agenda 1 ini merupakan ruh atau fondasi awal daripada agenda-agenda setelahnya. Dan ada pembeda bahwa di dalam PKP ini agenda 1 ini tidak hanya sekedar materi yang lewat begitu saja, tapi ini akan terus nanti akan menjadi semacam template atau ruh di dalam aksi perubahan yang akan mereka susun kelak di hari ini. Harus kita sampaikan, kita tekankan. Jadi ada ketersambungan ya. Kalau yang dulu itu proyek perubahan ini terkadang ada keterputusan di situ, tapi di sini ada ketersambungan antara agenda 1 dengan agenda yang lain yang kemudian dia menjadi fondasi bagi aksi perubahan mereka di kemudian hari nanti. Ya, kemudian yang kedua, setelah overview, maka kita akan masuk kepada materi. Tentunya metode yang kita gunakan pertama secara teknis ya, dengan 5S, yaitu salam, sapa, senyum, santun, tetap kita serius namun juga dengan suasana yang santai gitu ya. Kita jelaskan yang pertama adalah deskripsi daripada mata pelatihan itu sendiri, yaitu wawasan kebangsaan dan kepemimpinan Pancasila. Kita jelaskan deskripsinya, kita jelaskan berapa lama alokasi waktunya, kemudian bagaimana hasil belajarnya. Nah, ini penting sekali. Apa tujuan yang ingin dicapai daripada pembelajaran ini agar peserta nanti bisa mengetahui. Tentunya ini juga kita akan membangun masukan argumentasi dari peserta, apa sebenarnya tujuan yang diharapkan
mereka ini bisa kita lakukan dengan meta plan ya, seperti itu. Kemudian indikator hasil belajar agar peserta mampu mengukur, mengevaluasi apakah nanti selama pembelajaran dan setelahnya ini mereka sudah tercapai apa yang diinginkan, diukur dengan kondisi real yang di dalam pembelajaran itu sendiri. Setelah indikator hasil belajar, ya kita jelaskan juga, sampaikan juga bagaimana materi pokok, submateri pokok di dalam agenda ini, di dalam mata latihan ini. Ya. Selain metode tadi yang kita sampaikan, ya kita juga pedagogi tentunya kita secara teknis kita juga akan nanti menggunakan film, menaikkan film, kemudian kita juga virtual apa istilahnya itu Google shopping ya, atau virtual ini, jadi berselancar di dunia virtual untuk mencari, mengelaborasi nanti sumber data, kemudian referensi dan seterusnya. Ini kita buka secara sehingga Android, HP dan sebagainya justru kita tidak mengatakan kepada peserta untuk di off kan begitu atau tapi silahkan digunakan untuk bisa digunakan untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran itu sendiri. Selain itu kita juga tentunya WiFi ya, WiFi sangat penting sekali di sini. Standar kelas harus sudah ada dengan akses yang satu kelas 30 orang ini kecepatannya, maka ini harus diperhatikan sebagai persyaratan. Ya, kemudian standar kita juga menggunakan ini ya, sebagai LCD. Saya kira ini sebagai backup kalau nanti misalkan di kelas tidak ada, sebagai fasilitator kami selalu siap backupnya. Dan whiteboard, spidol dan seterusnya kita juga nanti akan termasuk flip chart ya, untuk ketika nanti diskusi nanti kita juga akan gunakan itu. Kemudian yang ketiga adalah referensi. Nah, ini cukup penting. Seringkali kita mendapatkan di dalam proyek perubahan yang dulu itu ya, banyak sekali hasil proyek perubahan yang referensinya tidak diperhatikan gitu ya. Padahal ini sangat penting sekali sebagai karya ilmiah, maka tentunya ini adalah penghindaran daripada plagiasi dan seterusnya, maka kita sangat penting referensi. Selain daripada yang sudah tersedia di LAN, modul LAN, kemudian dari Lemhanas kita juga menyediakan tahun baru tahun 2020. Kemudian di sini ada beberapa referensi seperti Menjadi Indonesia, ini para Kitri Simbolon, kemudian ini negara-negara di Nusantara, karena kita nanti akan banyak berbicara tentang bagaimana wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara dan seterusnya. Tentunya kita harus menggali dari aspek historisnya bagaimana, sosiologisnya bagaimana, ini juga sejarah Nusantara. Dan ini cukup penting, ini adalah buku karya Presiden pertama yang cukup monumental ya, bukan lagi fenomenal tapi monumental. Di bawah bendera revolusi ini akan membantu peserta untuk mengelaborasi pemikirannya, bagaimana akar historis daripada wawasan kebangsaan dan bela negara itu sendiri. Ya, sebagaimana diketahui dan kita harus sampaikan kepada mereka bahwa target atau output yang didapat adalah mereka ini sebagai administrator ya, sebagai administrator. Oleh karena itu ya, di dalam agenda kepemimpinan bangsa dan bela negara ini ya, mereka diharapkan mampu menganalisis substansi nilai wawasan kebangsaan, bagaimana kerangka berpikir dengan nilai Pancasila dan bela negara, fondasi serta menjadi fondasi bagi peningkatan kinerja organisasi. Jadi beda dengan PKP. Kalau PKP tadi adalah lebih kepada pelayanan publiknya, implementasinya. Kalau ini adalah penguatan kinerja organisasi. Nah, oleh karena itu nanti kita juga bisa menggunakan simulasi atau role play, bagaimana setelah tumpukan stock of knowledge didapatkan dari berbagai referensi itu, kemudian bagaimana mereka bisa mendiskusikan, dan yang terakhir adalah bagaimana mengimplementasikan itu di dalam
peningkatan kinerja organisasi. Selain itu tugas individu juga akan kita berikan. Kemudian karena di dalam diskusi kelompok seringkali ada beberapa saja yang aktif, nah ini untuk mengcover itu kita juga akan berikan tugas-tugas individu ya. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan di dalam pembelajaran kali ini. Untuk selanjutnya ya, agenda-agenda berikutnya nanti juga tetap kita singgung di dalam agenda 1 ini secara overview bagaimana agenda 1 ini